Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safira Cahaya Nindya. Di video kali ini saya akan menjelaskan refleksi kritis mengenai upaya konstruksi struktur filosofis PPKN. Dalam hal ini dibutuhkan beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa ide-ide mendasar mengapa PPKN menjadi ada atau eksis? PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. PPKN didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila dan keberagaman budaya Indonesia kepada generasi muda, serta meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berikut mengapa alasan PPKN menjadi ada atau eksis terkait dengan kebutuhan untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan kepada generasi muda di Indonesia. Yang pertama, penguatan persatuan dan kesatuan melalui pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara. PPKN berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan ini mengajari nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan memupuk semangat gotong royong yang penting untuk membangun kebersamaan dan stabilitas sosial di Indonesia. Yang kedua, PPKN membantu membangun identitas nasional siswa melalui pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks pluralitas dan keragaman masyarakat Indonesia, PPKN membantu siswa memahami bahwa mereka adalah bagian dari satu bangsa dengan nilai-nilai dan tujuan bersama. Yang ketiga, membentuk generasi pemimpin. PPKN membantu membentuk generasi pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Melalui pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan yang diajarkan dalam PPKN, siswa diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Pertanyaan kedua, masalah yang coba untuk diselesaikan oleh PPKN. PPKN mencoba untuk menyelesaikan beberapa masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pertama, rendahnya kesadaran kewarganegaraan. Rendahnya kesadaran kewarganegaraan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, PPKN berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendidikan ini, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Kedua, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Masalah yang dihadapi dalam kurangnya pemahaman yang cukup dalam masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. PPKN berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila kepada siswa, membantu mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tantangan dalam membangun identitas nasional. Indonesia adalah negara yang keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membangun identitas nasional yang kuat. PPKN membantu mengatasi masalah ini dengan membekali siswa dengan pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan kekayaan Indonesia. Ini membantu memperkuat rasa kebangsaan, kesadaran akan persatuan, dan menghargai keberagaman. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat? Cara terbaik untuk mengetahui apakah penyelesaian masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN bermanfaat adalah dengan melakukan evaluasi terencana yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut ini adalah argumen mengenai pentingnya cara terbaik untuk memastikan manfaat dari penyelesaian masalah yang coba diselesaikan oleh PPKN. Yang pertama adalah penilaian komprehensif. Evaluasi terencana yang komprehensif membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kurikulum PPKN. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti siswa, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan perspektif yang beragam, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang manfaat yang dihasilkan oleh penyelesaian masalah yang dicoba oleh PPKN. Yang kedua, ada pemantauan indikator kinerja.
Penting untuk mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan untuk mengevaluasi manfaat dari PPKM. Misalnya, indikator dapat meliputi peningkatan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila, tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial, atau perubahan sikap positif terhadap keragaman. Dengan memantau dan mengukur indikator ini secara teratur, kita dapat menilai apakah penyelesaian masalah yang dicoba oleh PPKN menghasilkan manfaat yang diharapkan. Lalu selanjutnya, tindak lanjut atas refleksi di atas sebagai mahasiswa PPKN. Refleksi terhadap ide dasar yang telah dijelaskan dalam argumen sebelumnya merupakan langkah awal sangat baik untuk mengambil tindakan lanjut yang bermanfaat sebagai mahasiswa PPKN. Selain itu, menerapkan nilai-nilai PPKN dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting melalui tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut seperti menghormati perbedaan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan memperjuangkan keadilan. Kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Penerapan nilai-nilai PPKN dalam tindakan sehari-hari akan membantu memperkuat dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, sebagai mahasiswa PPKN, kita juga dapat memberikan kontribusi di lingkungan pendidikan. Dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dalam mata kuliah PPKN, kita dapat menjadi penggerak perubahan di lingkungan pendidikan. Misalnya, kita dapat mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai PPKN di kalangan siswa dan rekan mahasiswa. Kita juga dapat melibatkan diri dalam organisasi atau kelompok yang memiliki tujuan serupa, sehingga kita dapat bekerja bersama-sama untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.